Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Islami di program Ticker Talk edisi Rabu 10 Desember 2025. Sobat investor, bagaimana kabar portofolio Anda pasca perdagangan kemarin? Semoga tetap cuan dan selalu waspada atas segala risiko yang mungkin saja terjadi. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan kemarin berada di zona merah, setelah sehari sebelumnya menembus level all-time high baru di atas angka psikologis 8.700. Indeks pada penutupan bursa Selasa 9 Desember 2025 parkir di level 8.657,18 atau terkoreksi 53,52 poin, melemah 0,61%. Secara sektoral, kelompok saham non-cyclical memimpin pelemahan sebesar 0,74%, disusul sektor kesehatan dan teknologi yang masing-masing terkoreksi 0,52 dan 0,27%. Selain itu, sektor keuangan juga minus 0,15%. Sementara kelompok saham lain seperti infrastruktur, transportasi, industri, dan properti menguat terangkat di kisaran 0,06 hingga 1,88%. Sementara itu, publik siap menyongsong pengumuman yang akan disampaikan The Fed pada Rabu 10 Desember waktu AS. Pasar berjangka memperkirakan besar kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat tersebut bakal memangkas suku bunga. Lalu sentimen apa saja yang memengaruhi pergerakan IHSG kemarin dan seperti apa proyeksinya pada hari ini? Untuk mengetahuinya, kita sudah tersambung dengan Reza Fahmi Iriawan selaku Head of Retail Marketing and Product Development Division at PT Henan Putihrai Asset Management. Selamat pagi Mas Reza, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Pagi Mas. Pagi juga Mas, Alhamdulillah. Mas Reza, menurut pengamatan Anda, apa yang menyebabkan IHSG melemah pada perdagangan kemarin? Setelah sehari sebelumnya sempat menyentuh all-time high baru. Apakah ada faktor lain di luar aksi profit taking, Mas? Ya, kemarin itu menyedihkan sih sebetulnya, karena memang sebetulnya profit taking ada, mereka banyak juga yang profit taking. Cuman sebetulnya ada beberapa faktor lain yang perlu kita perhatikan, karena saham Asia juga ambles karena kekhawatiran disharmoni internal The Fed dan ketidakpastian arah pemangkasan itu kan menjadi tagline-nya untuk kemarin tuh. Jadi mungkin pertama yang kita lihat adalah positioning jelang FOMC-nya ya. Jadi Dewan Rapatnya The Fed itu sudah bilang bahwa mereka akan tetap nurunin suku bunga, tapi tetap kemungkinannya ada di 80-90% mereka akan turun 25 basis point. Cuman memang mereka kan, kita tahulah mereka terbelah. Jadi sekarang orang-orang tuh investor banyak yang menarik dulu untuk melihat apakah itu betul jadi atau tidak. Kemudian juga inflasi Amerika kita lihat kemarin juga belum mencapai ke angka 2%, kalau nggak salah masih di 3%. Dan rotasi sektoral dan teknikal setelah rally panjang di domestik itu juga cukup membuat orang banyak profit taking. Itu sih Mas. Oke, Mas. Lalu kalau kemarin itu beberapa pekan yang lalu ya kita sempat bahas juga tentang The Fed ini. Pada awalnya sempat ada sinyal-sinyal akan bersikap hawkish, lalu tiba-tiba menjadi dovish. Nah, sekarang ada pembelahan di internal The Fed. Hasil rapat mereka akan diumumkan pada Rabu ini, Mas, waktu AS ya. Kira-kira apakah akan terwujud ekspektasi bahwa Bank Sentral AS ini akan memangkas suku bunga, atau kalau sebaliknya seperti apa respon pasar kira-kira? Ya, kalau kita lihat sebetulnya kan kemarin sudah disampaikan bahwa mereka tetap akan memangkas 25 basis point, cuman ini hawkish cut rate mereka bilangnya. Jadi setelah mereka menurunkan suku bunga ini, sinyalnya adalah seakan-akan ke depan akan dalam jangka waktu yang cukup lama mereka tidak akan menurunkan dulu. Dan itu yang membuat pasar jadi membuat bahwa ini kita harus buat ancang-ancang nih. Jadi walaupun oke ini turun, tapi tidak serta-merta disambut dengan euforia, karena banyak yang harus dihitung. Kalau memang nanti itu beritanya adalah benar-benar diturunkan, ya otomatis pasar risk aset itu juga pasti akan banyak dialiri dana lagi sih. Kita melihatnya dolar akan cenderung melemah, terus emas tetap naik, terus risk aset berpotensi positif, walaupun jika framingnya hawkish rate, tapi tetap aja lah akan banyak ada yang masuk ke kita. Jadi kalau itu turun, IHSG akan diuntungkan, karena aliran likuiditas global akan tetap masuk ke kita, harapannya begitu Mas.
Kalau menjelang pengumuman ini Mas, kan pengumumannya belum nih, nah kita masih menunggu. Nah, kira-kira seperti apa proyeksi IHSG pada perdagangan hari ini? Apakah ada peluang untuk rebound? Kalau untuk proyeksi perdagangan hari ini sih, kita melihatnya konsolidasi konstruktif dengan rebound lah. Karena kan kemarin itu turunnya cukup dalam ya, terutama di beberapa, kita nggak boleh bicara emitennya, tapi sektor yang selama ini rally bullish untuk naik ke atas, kemarin itu turun cukup dalam. Jadi kalau buat saya itu harusnya akan banyak yang ambil lagi tuh di beberapa basic industri atau cyclical yang kemarin turun, akan banyak ada yang masuk gitu loh. Lalu apa sebaiknya yang dilakukan investor dalam situasi seperti sekarang ini Mas? Oke. Tadi sempat saya lupa sampaikan supportnya kita juga mungkin kalau saya lihat supportnya di 8.600 sampai 8.720 ya. Nah kalau kita lihat apa namanya investor harus bagaimana, ya satu memang disiplin posisi, kedua memang kalau eh, beberapa yang sudah profit taking lebih baik ditaruh di aset-aset yang moderate atau yang less risky. Karena kita harus kelola likuiditas melihat nanti pengumuman the Fed seperti apa. Kalau memang turun kita akan beli lagi, tapi kalau memang ternyata terjadi yang tidak diinginkan, mungkin kita harus reprofiling lagi aset kita. Dan mungkin pasti kombinasikan dengan sektor-sektor yang defensif. Kurang lebih itu sih Mas. Ini terakhir Mas, kira-kira sektor-sektor apa saja yang menarik untuk dipantau oleh sobat investor? Mungkin kalau saya perhatikan sendiri, misalkan itu kayak properti itu kayaknya menunjukkan pertumbuhan yang cukup mengesankan menjelang akhir tahun ini. Kira-kira apa saja Mas? Oke, kalau kita seperti kemarin kita sudah sampaikan yang lalu, memang kita harus lihat kalau secara sektoral yang akan naik, itu kita melihat ya industri itu memimpin penguatan dengan lonjakan 4,01%. Jadi kita melihat bahwa rotasinya akan ke berbasis manufaktur dan ekspansi domestik. Jadi kita melihat industri dan manufaktur juga cukup oke. Infrastruktur juga udah cukup naik. Nah, kalau saya sih tetap akan melihat bahwa untuk yang M&A itu juga perlu dilihat karena seperti kemarin disampaikan masih banyak kok perusahaan-perusahaan yang masih akan melakukan profit taking. Dan terakhir kita tetap harus ngambil banking perbankan karena juga window dressing-nya kayaknya akan terjadi tuh Mas. Mungkin itu yang harus dilihat Mas. Oke. Terima kasih Mas Reza atas waktu pagi ini dan selamat beraktivitas kembali Mas. Terima kasih. Sama-sama Mas. Baik sobat investor, demikian proyeksi IHSG pada hari ini dan semoga informasi tersebut bisa menjadi referensi Anda dalam mengambil keputusan dalam bertransaksi pada hari ini. Dan patut diingat bahwa segala keputusan tersebut, baik penjualan maupun pembelian saham, sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, maju terus pasar modal Indonesia.